Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jafar, NPM 20125031. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang bab 6, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bab 6, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada dinasti Bani Umayyah. Adapun submaterinya adalah perkembangan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan itu dia mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan ilmu kimia terapan. Ilmu kimia murni maupun kimia terapan merupakan dasar bagi ilmu farmasi atau pengobatan yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Nah, yang kedua yaitu ilmu kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai seorang ahli bedah. Dia adalah perintis ilmu penyakit telinga dan merupakan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia barat, beliau dikenal dengan sebutan Abdul Sasis. Karyanya berjudul Al-Tahrif Liman Ajaza Al-Tahlif, yang pada abad ke-12 itu telah diterjemahkan oleh Gerald Off dan dicetak ulang di Genoa pada 1497 Masehi. Kemudian di Basel 1541 Masehi dan di Oxford 1778 Masehi. Buku tersebut ini menjadi rujukan bagi universitas-universitas di Eropa selama berabad-abad. Kemudian yang ketiga, ilmu sejarah. Ada beberapa tokoh dalam ilmu sejarah ini. Yang pertama, Abu Marwan Abdul Malik bin Hadid. Satu bukunya ini yang berjudul At-Tarikh. Beliau meninggal pada tahun 852 Masehi. Kemudian ada Abu Bakar Muhammad bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah bin Abbas. Kemudian ada juga Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Nah, karyanya ini dikenal dengan nama Al-Muqtabis fi Tarikh Irja Al-Andalus dan Al-Martin. Itu ilmu sejarah ya. Nah, sekarang yang keempat adalah tentang bahasa dan sastra. Di antara tokoh-tokoh yang terkenal dalam bidang sastra pada saat itu adalah yang pertama Ali Al-Qali. Nah, karyanya Al-Amali dan Al-Nawadir. Beliau wafat pada tahun 696 Masehi.
Kemudian ada Abu Bakar Muhammad bin Umar. Nah, di samping terkenal sebagai ahli sejarah, Abu Bakar Muhammad bin Umar ini juga adalah seorang ahli bahasa. Beliau menguasai nahwu, beliau juga seorang penyair, dan beliau juga seorang sastrawan. Ia menulis buku dengan judul Al-Afal dan Falta wal Afalat. Nah, ia meninggal pada tahun 977 Masehi. Kemudian ada juga Abu Ammar Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdul Rabbi. Nah, karya prosa beliau diberi nama Al-Aqid Al-Farid. Beliau itu meninggal pada tahun 940 Masehi. Kemudian yang terakhir ada Abu Amir Abdullah ibnu Syuhaid. Ini adalah seorang ahli bahasa yang lahir di Cordoba pada tahun 382 Masehi Hijriah atau 992 Masehi. Kemudian wafat pada tahun 1035 Masehi. Karyanya dalam bentuk prosa atau risalah Al-Awabiyah wa Al-Jawab, kemudian Qasid Al-Daqq Al-Afar, Al-Saq, dan ada juga Hanud Attar. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, itulah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.